TBC pada anak, dia itu pasti tertular dari orang dewasa. Sesama anak itu tidak menularkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan saya Eko Priyono, manajer peliputan di Warta Kota Network. Kali ini saya ada di kantor Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan di kawasan Serpong. Saya akan berdiskusi dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan, Dr. Alin Hendarlin Mahdaniar. Kami akan berdiskusi seputar penanganan kesehatan di Kota Tangerang Selatan, khususnya stunting pada balita dan masalah gizi yang terus diperhatikan. Apa saja program-program dari pemerintah Kota Tangerang Selatan? Saksikan terus tayangan ini. Kali ini saya sudah ada di ruangan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan, Dr. Alin Hendarlin Mahdaniar. Orangnya udah di samping saya dan kita akan ngobrol seputar penanganan kesehatan atau program-program kesehatan di Kota Tangsel. Apa kabar Ibu? Baik, alhamdulillah. Sehat selalu ya Mas. Alhamdulillah sehat. Terima kasih Bu berkenan menerima kami di kantor Ibu, di ruangan Ibu. Nah, saya pengen tanya soal kesehatan Ibu, tentunya. Di Tangsel itu kan ada sejumlah persoalan kesehatan yang mungkin diantaranya kematian ibu dan anak, kemudian penyebaran penyakit menular dan tidak menular, kemudian yang jadi perhatian stunting ya pada balita. Apalagi Bu, ada yang terlewat atau memang fokusnya ke sana? Ya, baik. Terima kasih Mas Eko. Jadi memang untuk masalah kesehatan ya, kita saat ini di Indonesia bahkan mungkin di setiap daerah masalah penyakit menular, tidak menular itu masih menjadi masalah utama yang harus kita tuntaskan. Selain juga adalah tadi yang disampaikan oleh Mas Eko, stunting, kematian ibu juga masih ada walaupun memang sudah jauh menurun dan jauh dari target nasional, tapi namanya kematian itu adalah sesuatu yang harus kita upayakan dan kita perjuangkan karena itu menyangkut hak hidup seorang ibu gitu ya. Kemudian juga kematian bayi masih ada gitu. Jadi memang tapi saat ini kita lebih fokus itu adalah ke penyakit menular, tidak menular dan juga stunting. Ya. Nah di Kota Tangsel ya kalau nggak salah angkanya makin turun tuh ya Bu. 19,9 terus kemudian 9,7 kalau nggak salah, sekitar 7 ya. Tahun 2024 itu malah naik Mas. Naik. Betul. Jadi kan itu berdasarkan survei status gizi Indonesia yang dilakukan oleh kementerian ya, oleh pusat. Jadi dulu 19,9 kemudian turun jadi 9 dan di tahun 2024 ya kemarin itu survei yang terakhir itu di angka 10,5. Apa Bu yang membuat di Kota Tangsel nih angkanya tuh cenderung kenaikan stunting ini tentunya adalah pertama ini adalah survei ya. Survei itu pasti mereka menggunakan metode survei dengan jumlah sampel tertentu dan tempat tertentu gitu. Nah, kita punya data yang kita pegang adalah namanya ada data EPPGBM atau elektronik berbasis data gizi masyarakat gitu ya. Nah, itu adalah berdasarkan data kita punya data bayi by name by address, kemudian sudah diukur tinggi badan berat badannya dan diketahui yang stunting, yang gizi buruk, gizi kurang gitu ya. Nah, sebetulnya kalau di Tangsel sendiri angkanya itu hanya 0,9% gitu ya. Cuma kemarin ini kan survei ya. Survei itu kan mungkin saat itu disurvei di tempat yang memang pas saja Bu, kebetulan gitu ya. Numpuk di situ. Tapi apapun itu namanya survei pasti menggambarkan kondisi dari suatu komunitas itu gitu ya. Jadi apapun hasilnya ini adalah tantangan buat kami gitu. Jadi hal-hal yang sudah kami lakukan untuk
menanggulangi stunting ini dengan berkolaborasi dengan berbagai OPD, karena memang stunting ini adalah kita ketahui penyebabnya multifaktor, jadi kita menanganinya juga harus multisektor gitu ya. Berbagai OPD sudah bergerak, tapi ternyata kemarin hasil survei kita ada di angka 10,5 ya. Berarti kita harus lebih meningkatkan dan mengoptimalkan lagi upaya-upaya yang sudah kita lakukan selama ini. Iya betul ya. Jadi nggak cuma kesehatan, sebetulnya persoalan ekonomi ada di situ juga tuh, orang tuanya, pemenuhan gizinya. Nah kemudian kalau dari segi kesehatan yang dilakukan program apa Bu? Apakah termasuk ngider sehat itu? Ya betul. Jadi memang kalau tadi balik lagi ke stunting ya, penanganan kita kan ada yang upaya spesifik, ada yang sensitif gitu. Nah spesifik ini ya kita melakukan intervensi sesuai siklus kehidupan ya, mulai dari ibu hamilnya gitu kan, kemudian pada saat dia bayi, balita gitu ya, makannya, imunisasinya seperti apa gitu ya, ibu hamilnya juga nggak boleh sampai kekurangan gizi gitu ya, kemudian nanti setelah menjadi ya anaknya lahir ya makannya juga harus benar kan kayak gitu gizinya, termasuk juga pola asuh gitu. Nah ini yang terus kita upayakan melakukan edukasi kepada masyarakat. Selain tentunya ada upaya sensitif yaitu yang dilakukan oleh OPD lain, misalnya bagaimana membantu kesehatan lingkungannya gitu ya. Pemkot Tangsel sudah membangun 1.800 septic tank dalam rangka tadi untuk menangani stunting, salah satunya yaitu untuk meningkatkan status kesehatan lingkungannya gitu ya. Kemudian Ngider Sehat juga lahir sebagai cita-cita dari Pak Benyamin Daphni dan Pak Pilar gitu ya, bahwa beliau ingin masyarakat Tangsel itu pengen yang sehat tetap sehat, yang sakit cepat diobati, dan kita bisa melakukan deteksi dini gitu. Nah beliau berkeinginan seperti itu. Oleh karena itu Ngider Sehat lahir dengan mereka juga melakukan pelayanan sesuai siklus kehidupan ya. Jadi mulai dari tadi ibu hamil, ibu menyusui gitu, kemudian remaja, orang tua, lansia, dewasa semua dilayani. Memang upaya Ngider Sehat ini adalah pelayanan yang sifatnya mendekatkan akses kepada masyarakat gitu. Kita punya 35 puskesmas saat ini untuk pelayanan dasar, kemudian juga untuk promotif preventif, 3 rumah sakit. Tapi ternyata masih ada masyarakat yang tidak bisa hadir di fasilitas kesehatan tersebut gitu ya. Jadi akhirnya Ngider Sehat hadir di sana, ada 108 tenaga kesehatan terdiri dari bidan dan perawat gitu ya, dengan menggunakan motor. Mereka berkeliling di setiap kelurahan gitu. Jadi satu kelurahan itu ada 2 petugas. Kita ada 54 kelurahan, jadi totalnya ada 108 petugas ya, terdiri dari dokter dan bidan gitu ya. Mereka berkeliling setiap hari sesuai jadwalnya gitu ya, mendatangi masyarakat, melakukan edukasi, melakukan sosialisasi, melakukan deteksi dini gitu ya. Kemudian juga setelah itu ya tentunya tadi melakukan tindak lanjut terhadap apa yang dihasilkan dari keliling tersebut gitu ya. Salah satunya ya tadi melakukan tes misalnya gula darah, asam urat, kolesterol, di tensi darahnya gitu ya. Nah kemudian di kepemimpinan yang sekarang Pak Wali Kota menginginkan Ngider Sehat ini naik level lah, kurang lebih seperti itu. Jadi kemarin ini tenaganya cuma cuma perawat dan bidan gitu ya. Saat ini sudah ditambah dengan dokter gitu ya. Jadi masyarakat bisa menggunakan layanan dokter gitu. Jadi si dokter juga ikut berkeliling, atau sekarang ini Ngider Sehat juga ada jadwal mereka mendirikan posko Mas gitu ya. Jadi ada pos kesehatan yang dijadwalkan oleh si Ngider Sehat gitu. Jadi selain mendatangi rumah-rumah, nah nanti di setiap minggunya itu ada jadwal tuh, misalnya entah itu di kelurahan, entah itu di RW mana yang sudah disepakati oleh pemangku kewilayahan ya, dalam hal ini Pak RW, Pak Lurah, hari ini minggu ini di mana jadwalnya nih Ngider Sehat, nanti buka pos di situ gitu ya, nanti ada dokternya, pokoknya seperti puskesmas mini lah, kurang lebih seperti itu. Jadi di sana nanti ada pengobatan gitu ya, bahkan nanti akan kita launching itu Ngider Sehat Premium ini ya, nanti akan ada mobilnya itu menggunakan puskesmas keliling, ambulans gitu ya,
Jadi nanti di dalam ambulans itu kita akan taruh peralatan untuk USG dan EKG. Wow. Jadi tadi tuh dia akan di tempat yang tadi pos udah didirikan itu ya, yang insidentil dimanapun sesuai kesepakatan. Nah, si ngindar sehat kan sudah memapping nih. Misalnya sekarang di RW mana hipertensinya ada berapa orang, yang hipertensi si A, si B, si C, yang kolesterolnya tinggi siapa, si A, si B, si C, ketahuan nih. Oh berarti hari ini kita buka posko di wilayah itu. Nah orang ini ternyata disuruh ke puskesmas misalnya belum sempat atau apapun lah kendalanya, rata-rata karena memang dari data yang ada saat ini sampai semester 1 ya di 2025 ini, yang didatangi oleh ngindar sehat ini adalah 25%-nya lansia. Dan penyakit yang terdeteksi itu hipertensi. Kebanyakan hipertensi. Gitu. Kemudian kami juga kan saat ini sedang ada program cek kesehatan gratis ya. Nah, cek kesehatan gratis ini juga ternyata dari situ yang terbanyak terdeteksi itu adalah resiko stroke gitu. Jadi oleh karena itu kita upayakan masyarakat tadi yang tensinya tinggi, kolesterolnya tinggi gitu ya. Nah itu akan kami lakukan EKG gitu supaya kami nanti tahu ini jantungnya seperti apa gitu. Nah nanti EKG-nya bisa dilaksanakan di mobil puskesmas keliling tersebut gitu, yang kita namakan menjadi ngindar sehat premium. Jadi ngindar sehat premium itu tadi ada penambahan tenaga dokter, kemudian masyarakat bisa melakukan telekonsultasi gitu ya. Kemudian juga tadi ada pelayanan tambahan di lapangannya gitu. Jadi tidak hanya tensi atau cek gula darah, kolesterol, asam urat saja, tapi langsung ditindaklanjuti tadi dengan EKG atau mungkin USG gitu. Bu, ini bayar nggak Bu? Masih nanti bayar nih, jangan nih gitu. Tidak berbayar karena ini adalah programnya pemerintah. Jadi memang dibiayai oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan. Jadi pelayanan ini diterima oleh masyarakat bentuknya gratis gitu. Karena sudah dibiayai oleh pemerintah Kota Tangerang Termasuk Selatan. Ini Bu, obat-obatannya kalau diperlukan. Betul. Oke. Kalau perlu rujukan misalnya gitu. Ya. Jadi ngindar sehat ini kan memang dia jam kerjanya itu adalah jam 9 lah ya, jam 9 sampai jam 1 gitu ya, jam 13 siang. Nah nanti jam puskesmas itu kan jam 2, jam 3 tuh udah selesai operasional ya. Nah nanti bila masyarakat misalnya di luar jam operasional ngindar sehat itu membutuhkan bantuan tenaga kesehatan khususnya untuk kondisi gawat darurat misalnya gitu ya. Nah ini masyarakat bisa menghubungi 119, PSC 119 gitu. Jadi langsung tekan aja 119, nanti ada yang menjawab. Kemudian nanti mobil akan, itu PSC mobil ya bentuknya ambulans. Mereka akan bergerak mendatangi rumah yang telepon tersebut. Nanti kita akan tindak lanjuti. Apakah ini cukup di rumah atau perlu dirujuk misalnya. Nah nanti kalau perlu dirujuk, si PSC 119 ini akan mengawal sampai si sakit ini mendapatkan rumah sakit gitu. Diangkut ke mobil tersebut. Betul gitu. Ini lagi-lagi nih Bu, bayar nggak Bu? Enggak. Itu kan kekhawatiran ini masyarakat gitu. Sudah dibiayai oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan, jadi masyarakat menerima pelayanan ini ya tidak berbayar. Oke Bu. Nah kalau ada masyarakat yang saya nggak tahu nih, ini kan kerja bareng tadi Ibu bilang. Harusnya pemangku kewilayahan yang bertanggung jawab menginformasikan hal tersebut. Berarti gitu ya kira-kira? Bukan di Dinkesnya yang bukan tidak mau melayani gitu ya? Ini kan kolaborasi ya. Artinya pada saat ada satu pelayanan yang memang diperuntukkan untuk masyarakat, itu pastinya yang terpenting adalah informasi ini harus sampai ke masyarakat gitu. Jadi ya semua harus terinformasi dulu gitu, dinas kesehatan, OPD yang lain, kemudian juga khususnya di kewilayahan, mulai dari kader posyandu gitu ya, kemudian Pak RT-nya, Pak RW-nya, Pak Lurahnya, Pak Camatnya, semua sudah terinformasi. Sehingga pada saat masyarakat membutuhkan pelayanan gitu ya, kemanapun dia minta tolong, artinya nanti akan ada informasi yang sama yang diberikan ke masyarakat sehingga mereka bisa mendapatkan pertolongan cepat dan tepat gitu. Bu, kalau ada yang mau lihat bisa cek di mana sih jadwalnya? Itu ada
akunnya, websitenya atau? Oke, kalau Ngider Sehat kita punya IG-nya Ngider Sehat gitu ya. Kemudian juga di tiap puskesmas itu ada nomor hotline-nya gitu ya. Jadi masyarakat kalau misalnya membutuhkan Ngider Sehat tadi, karena si Ngider Sehat itu tadi yang saya sampaikan, selain ada jadwal yang memang jadwal tiap hari gitu ya, dia ngiter ke rumah-rumah, ada juga kadang-kadang yang masyarakat membutuhkan pertolongan tadi tuh di dalam jam kerja tapi masih ya, misalnya kebanyakan sih gitu, kayak minta tolong misalnya apa yang ada yang kesadarannya menurun tiba-tiba atau apapun gitu ya. Kadang-kadang misalnya oh ini nggak bisa ganti perban, atau yang kadang-kadang yang orang tuanya stroke tapi di rumahnya keluarganya belum bisa melakukan apalah misalnya yang pertolongan kesehatan gitu ya. Nah itu biasanya nanti Ngider Sehat datang juga. Jadi Ngider Sehat itu satu, selain keliling rutin gitu ya, tapi kalau misalnya menerima telepon dari masyarakat juga dia pasti datang gitu. Selama itu masih di dalam jam kerjanya ya. Tapi kalau sudah di luar jam kerja itu biasanya nanti diambil alih oleh PSC 119. 119. Jadi kalau di atas jam 1 telepon ya, di atas, 119. Yes, di atas jam 2 lah. Di atas jam 2 ya. Oke, baru nanti datang ke rumah dilakukan pertolongan pertama kalau diperlukan. Perlu dirujuk ya, nanti dibantu dirujuk sampai ada rumah sakit yang menerima gitu. Iya. Nggak keliling ambulan saja kan Bu? Oh, ya? enggak. Aman ya? Enggak lah. Bu, ini soal stunting gitu. Ini kan ada hubungannya dengan kesadaran muda-mudi kita ya. Artinya kan gizi mereka, si ibu terutama juga harus dipenuhi, ya bapak juga lah. Ada imbauan nggak Bu ke pasangan yang mengarah pernikahan, kan artinya harus memikirkan gitu ya. Bukan rumahnya, tangganya saja, tapi ketika ada dititipi amanah anak gitu Bu. Itu apa yang ingin Ibu sampaikan? Jadi kita memang berkolaborasi dengan Dinas DP3AP2KB. Dinas tersebut saat ini sudah membuat peraturan wali kota ya tentang tadi tuh catin gitu. Jadi kewajiban catin. Catin ini calon pengantin. Calon pengantin. Iya. Jadi mereka nanti akan dilakukan edukasi gitu ya. Nanti mungkin yang detailnya akan disampaikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan gitu ya secara teknisnya. Tapi yang pasti ini adalah salah satu upaya kita untuk memutus tadi ya terjadinya stunting gitu. Mulai dari kita mengedukasi calon pengantin gitu, karena kesiapan mental pada saat mereka hamil gitu ya, kemudian menerima kehamilan, kemudian mengetahui pada saat hamil itu gizinya harus seperti apa gitu kan, kemudian pemeriksaan kesehatannya harus seperti apa gitu kan, karena sekarang kan ada 6 kali minimal pemeriksaan kesehatan dan 2 kali diantaranya harus oleh dokter gitu ya. Nah itu harus tahu gitu. Kemudian mereka juga bisa tahu tuh kondisi awal kesehatan mereka itu seperti apa, karena pada saat sebelum menikah kita periksa dulu kesehatannya, bagaimana HB-nya, ini calon pengantin yang perempuannya anemia apa enggak gitu kan ya. Kalau anemia berarti tuh kita akan kasih tablet tambah darah tuh supaya nanti dia pada saat hamil fisiknya lebih siap. Gitu. Karena ya pada saat hamil itu butuh kesiapan mental dan fisik ya. Kemudian juga nanti di calon pengantin itu kita lakukan juga pemeriksaan triple eliminasi namanya. Jadi diperiksa HIV, sifilis, kemudian diperiksa juga hepatitis. Itu kan penyakit-penyakit menular yang harus diketahui sejak awal gitu. Sehingga pada saat misalnya pun calon pengantin ini terdeteksi tadi anemia atau 3 penyakit itu misalnya salah satunya ada, nah itu kan bisa kita obati dari awal gitu, sehingga nanti pada saat mereka menikah pun artinya mereka sudah sadar, oh berarti kami harus menunda dulu kehamilan karena tadi bla 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 gitu. Jadi diketahui lebih awal gitu. Memang ada sedikit ketakutan mungkin ya pada saat ini terdeteksi nanti gimana gitu ya. Saya batal nikah nih. Oh ya, itu yang terus kita edukasi gitu, bahwa ini adalah untuk kebaikan pasangan, untuk kebaikan nanti keturunannya gitu ya. Ya, kita memang harus lakukan deteksi dini gitu. Jadi memang
ya sama dengan cek kesehatan gratis lah gitu yang saat ini sedang dilakukan dan merupakan program prioritas dari Pak Presiden gitu ya, quick win-nya Pak Presiden Prabowo. Ya itu banyak masyarakat yang kalau cek kesehatan gratis nanti malah ketahuan penyakit-penyakit saya gitu Iya, kan. iya, Bu, ya. Iya, padahal kan kalau ketahuan cepet diobati, Iya, iya. cepet bisa sembuh gitu. Nah, ini paradigma ini yang tantangan kita untuk mengubah paradigma ini di masyarakat gitu. Bu, terus kemudian kalau misalnya itu kan tadi Catin, mereka pasti tujuannya mungkin memiliki anak. Ada juga yang pilihannya tidak memiliki anak kan gitu. Kalau memiliki anak kan ada virus-virus tuh. Itu bisa, maksudnya ya membersamai nggak sih tadi program tadi, artinya kan keseluruhan gitu. Oh iya, jadi itu kan nanti kita pantau Mas. Jadi misalnya ada salah satu Catin misalnya misalnya dia pada saat pemeriksaan Catin itu terdeteksi ada HIV misalnya, atau ada tadi hepatitis lah misalnya ya, hepatitis. Nah ini sama puskesmas nanti akan dipantau terus Mas gitu. Pasti yang bersangkutannya juga akan lebih aware kan gitu. Pasti akan nanti banyak konsultasi ke puskesmas mungkin atau ke rumah sakit gitu ya. Tapi ini akan menjadi pemantauan puskesmas gitu, sehingga nanti pada saat dia sudah minum obat dan lain-lain pasti kan harus ada pemeriksaan ulang ya. Oh ini udah sembuh misalnya si hepatitisnya, oh ini udah sembuh si sifilisnya misalnya. Kalau HIV kan memang harus minum obat terus gitu ya. Tapi pada saat pun amit-amit misalnya si calon pengantin dia tidak sadar gitu ya, tiba-tiba terdeteksi HIV, ya memang mau nggak mau harus berobat terus gitu. Sehingga pada saat pun mereka memutuskan menikah, artinya mereka akan lebih prepare karena tahu penularan HIV itu lewat hubungan seksual, cairan tubuh gitu. Oh berarti pada saat nanti berhubungan seksual saya harus menggunakan pengaman. Jadi artinya kedua belah pihak mendapatkan edukasi yang sama gitu, sehingga tidak yang satu merasa nanti teraniaya, yang satu merasa dianiaya gitu kan. Jadi kalau udah saling tahu dan saling memahami, artinya mereka juga akan saling menerima dan bisa sama-sama ya ayo gitu, kita sudah mengucapkan janji, sudah cinta, kita akan hidup selamanya bersama-sama, ya kita mesti sehat juga bersama-sama gitu. Keturunan kita juga nanti harus sehat. Oleh karena itu upaya-upaya pencegahannya yang sudah dilakukan lewat edukasi ya mereka harus jalankan secara bersama-sama. Oke. Bu, apakah ini di cover BPJS tadi? Artinya si Catin ini ya ketika misalnya didiagnosis sakit ABCD, pengobatannya artinya ya bisa pakai BPJS? Ya itu program pemerintah jadi tidak berbayar juga. Oke. Gimana lanjut Bu? Saya mau lanjut ke soal ini Bu, TBC. Oh oke. Itu kan hal yang di Tangsel pun ada wilayah jadi percontohan gitu ya. Dan di tahun RW di tahun 2030 kepinginnya itu bebas gitu ya, bebas TBC. Eliminasi. Tapi ini penyakit yang udah lama banget gitu dan mungkin orang memandangnya banyak yang ya udah batuk nanti sembuh minum obat warungan gitu. Nah sebetulnya kondisi di Tangsel ini gimana Bu? Iya, TBC kalau bicara TBC berat ini. Iya, kalau bicara TBC ini penyakit yang udah lama banget ya. Jadi ternyata Indonesia dengan perjalanan waktu sekarang kita ada di posisi kedua gitu ya, setelah India. Tangerang Selatan sendiri saat ini kita terus gencar melakukan screening TBC yang diintegrasikan dengan cek kesehatan gratis gitu ya. Dan memang untuk kejadian angka TBC di Tangerang Selatan sendiri saat ini Mas, kita kan evaluasi per minggu ya. Itu kita sudah ada yang ditemukan itu penderita 4.426. Oke. Gitu. Itu yang terdeteksi gitu. Nah, itu 4.000 sekian itu kita dapatkan dari 29.000 orang yang sudah kita screening. Gitu. Jadi kita lakukan screening terus ke 29.000 orang selama 1 tahun ini ya.
gitu. Kemudian terdeteksilah 4.400 sekian itu gitu positif. Jadi memang TBC ini adalah yang pertama harus kita lakukan tentunya adalah deteksi. Temukan, harus menemukan dulu gitu. Kemudian setelah ditemukan, setelah dideteksi secara dini, kita lakukan pengobatan. Nah, pengobatan juga ini harus sesuai standar gitu, pengobatannya sesuai standar, kemudian harus sampai sembuh gitu ya, kemudian harus taat juga pasiennya minum obat gitu, itu 6 bulan minimal gitu. Nah nanti setelah pengobatan tentunya yang sangat penting juga adalah kita harus melakukan pencegahan gitu. Dan pada saat kita bicara pengobatan tentunya kita juga harus membekali tenaga kesehatan kita dengan kompetensi yang cukup gitu, sehingga nanti standar pengobatan TBC di berbagai fasilitas kesehatan itu sama semuanya gitu. Dan ini juga tidak berbayar gitu. Nah kemudian tadi untuk pencegahan, nah tentu harus dilakukan edukasi terus-menerus gitu. Apalagi kan TBC saat ini terus terang stigma tentang TBC ini masih ada gitu, sehingga masyarakat ya harus kita edukasi terus. Nah kita di Tangerang Selatan ini menciptakan yang namanya RW bebas TBC gitu. Jadi target kita di tahun ini adalah 10% RW itu harus sudah mendeklarasikan bebas TBC. Jadi bebas TBC di sini maksudnya adalah yang pertama apa sih yang harus dilakukan oleh RW tersebut gitu ya. Yang pertama pastinya tadi tuh kita harus melakukan sosialisasi terus-menerus di RW tersebut gitu ya, sehingga seluruh warga di RW tersebut semuanya sudah tersosialisasi tentang apa itu TBC, bagaimana penularannya, bagaimana pencegahannya, bagaimana pengobatannya, sehingga pada saat semua warga sudah mempunyai pengetahuan yang sama tentang TBC gitu ya, kita berharap tentunya semua nanti warga punya kemampuan dan punya kemampuan untuk bersama-sama melakukan pencegahan gitu. Dan kalaupun ada yang terdeteksi TBC gitu ya di wilayah tersebut, artinya itu nanti tidak akan ada pengucilan dari warga gitu. Jadi pendidikannya itu kan mulai dari pendidikan di keluarga, pendidikan ke warga masyarakat juga gitu. Dengan RW bebas TBC ini nanti bahkan semua warga akan mendukung gitu. Pada saat ada yang kena TBC malah mungkin Pak RW, Pak RT-nya akan selalu menanyakan, udah minum obat belum? Ingat ya minum obat gitu. Jadi tidak ada tuh yang namanya ketakutan ketularan gitu atau apapun, karena semua warga udah tahu cara penularan TBC itu seperti apa gitu. Kemudian dia menularnya kapan gitu ya, karena kita ketahui 2 minggu minum obat saja dia sudah tidak menularkan gitu. Jadi tidak harus takut gitu, artinya berinteraksi dengan pasien TBC gitu. Karena pada saat stigma ini terjadi ya akan banyak pengaruh ya, pengaruh ke mental si orang yang sakit TBC ini ya, pengaruh juga ke ya mungkin ya emang sosial budaya gitu ya, atau mungkin bahkan ke ekonomi juga gitu. Karena pada saat orang ini sakit TBC kan produktivitasnya agak terganggu nih gitu, ditambah lagi dengan masyarakat di sekitarnya tidak mendukung, dia makin drop gitu. Nah ini yang kita tidak ingin terjadi di RW bebas TBC ini gitu ya. Jadi tadi sosialisasi semuanya tahu. Nah kemudian juga setelah itu di RW bebas TBC itu nanti harus dilakukan screening massal gitu. Screening di situ semua di screening, dilakukan cek kesehatan gratis gitu ya, screening TBC, sehingga nanti yakin dari hasil screening itu oh sudah tidak ada di RW saya yang terdeteksi TBC gitu. Berarti kita tinggal menyembuhkan aja nih yang sudah ada dan sekarang sedang minum obat. Jadi sekarang kita tinggal ngawal warga yang sedang minum obat, jangan sampai nanti dia putus obat. Minum obatnya harus benar gitu, dia harus semangat biar cepat sembuh. Bagaimana dengan gizinya? Misalnya di RW bebas TBC itu ya, misalnya ada penderita TBC yang ternyata setelah dilihat oleh Pak RW dan Bu RT misalnya, oh orang ini kurang mampu misalnya. Nah nanti di RW bebas TBC ini tentunya kami ingin ada keguyuban sama seperti pada saat dulu terjadi COVID gitu loh. Jadi kalau ada warga yang sedang minum obat tapi ternyata maksudnya pas dilihat sepertinya nih orang kurang mampu misalnya. Nah nanti semua warga itu membantu gitu.
Jadi khususnya untuk makanannya ya, iya. kan harus banyak makan protein tuh untuk mempercepat penyembuhan ya. Entah itulah mungkin nanti saya selalu sampaikan ke Pak RW itu, entahlah itu nanti bisa satu rumah patungan Iya, telur satu iya, gitu, iya. tapi kan dalam satu RW itu ada ratusan Iya. rumah ya, nanti gantian. Jadi yang sakit TBC ini pada saat menjalankan pengobatan ini ya dia bisa cepat sembuh gitu, karena pada saat kita bicara tentang pengobatan TBC ini tidak melulu tentang minum obat gitu. Minum obatnya 6 bulan dan itu nggak enak banget ya, maksudnya ada apa sih namanya, kadang-kadang ada rasa mual gitu, pusing, kemudian juga kencingnya berwarna merah, itu nggak nyaman lah ya. Jadi memang kenapa tadi perlu dukungan. Selain tadi minum obat, nggak hanya melulu minum obat, bagaimana juga gizinya gitu, bagaimana juga kesehatan lingkungannya. Nah ini yang harus nanti di RW Bebas TBC ini ya semua terperhatikan gitu. Kalau misalnya penderita TBC ini ternyata rumahnya tidak memenuhi syarat kesehatan misalnya, terus sudah dicek sama kewilayahan, oh ini layak dibantu nih misalnya, oh nanti kan bisa diajukan ke program bedah rumah di Pemkot Tangsel ini gitu ya, yang diampuh oleh Dinas Perkim gitu ya, itu kan bisa diajukan, yang penting syarat dan ketentuannya masuk gitu untuk dilakukan bedah rumah. Jadi nanti pada saat penanganan TBC ini adalah penanganan komprehensif gitu. Jadi tadi mulai dari deteksi dininya, mulai dari pengobatannya, pencegahannya gitu ya, kemudian tadi promosi kesehatannya terus. Tapi tadi untuk yang sakit semua pengobatannya tuh komprehensif. Tadi dari segala aspek ya kita bantu gitu ya, kalau memang dia layak kita bantu. Asik ini Bu, secara holistik semua mengetahui, jadi si sakit ini enggak males ngaku sakit, nanti udah dikucilin, kan gitu Bu ya. Iya. Gitu ya. Padahal kan ya itu tadi, TBC bukan penyakit kutukan, bukan penyakit bawaan, bukan juga guna-guna gitu ya. TBC ini adalah penyakit yang diakibatkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang sangat bisa diobati, obatnya sudah ada gitu ya. Lain dengan COVID loh, dulu COVID itu kan obatnya awal-awal orang nebak-nebak gitu ya, inilah itulah. Ini obatnya udah ada, sudah terstandar ya. Yang penting pada saat terdeteksi dia minum obat secara rutin, kemudian juga ada pengawas minum obatnya gitu ya, karena khawatir lupa karena 6 bulan loh gitu ya. Nah sampai sembuh gitu, mengikuti instruksi dari dokter atau dari puskesmas yang melakukan pelayanan TBC tersebut. Sama satu lagi Mas, orang itu kan dulu bilang TBC aja malu-malu ya, malu gitu. Dulu mungkin di tempatnya Mas gitu ya, bilang TBC itu plek. Iya Bu, cuma batuk doang paling sering gitu. Plek, terus apa ya, infeksi paru gitu. Iya. Ya, jadi ya emang ini namanya TBC gitu. Jadi ya nggak usah malu, misalnya kalau keluarga kita ada yang kena TBC, ya sudah kan sedang pengobatan gitu. Justru ini adalah upaya kita, ayo kita putus mata rantai penularan TBC dengan sama-sama kita mendukung tadi pengobatannya, deteksi dininya, pencegahannya, kita lakukan secara bersama-sama. Ya, jadi Sobat Warta Kota Network nih, TBC ini bukan aib ya Bu ya. Siapapun bisa terkena gitu kan? Karena tadi virus. Dewasa, anak, laki, perempuan, ganteng, cantik, badannya bagus, badannya kurus, semua bisa kena. Lah dulu bukannya identik, mohon maaf, sama yang kurus Bu? Enggak gitu sekarang ya? Sekarang gimana sih perkembangannya? Kan nih orang kurus terus batuk-batuk gitu. Sekarang ya mungkin dulu itu terdeteksinya udah lanjut mungkin ya. Jadi akhirnya begitu ketahuan dia udah menyerang seluruh tubuhnya gitu ya. Nah sekarang ini kan orang kesadarannya udah lumayan tinggi gitu ya. Jadi pada saat mengetahui gejala TBC itu mulai dari batuk, mereka sudah aware gitu. Dan ini kami berharap semua masyarakat juga punya pengetahuan yang sama dan awareness yang sama gitu. Jadi nggak boleh dianggap sepele nih TBC gitu, karena tadi Indonesia udah urutan kedua, kematiannya juga udah tinggi ya di Indonesia ini gitu. Bu, tadi kalau upaya-upaya dari pemerintah kan sudah dilakukan.
mungkin kebanyakan yang akan datang tuh anak-anak dan ibu, asumsi saya. Karena si bapak kerja, kira-kira gitu, kira-kira. Nah, si bapak ini kan juga harus menyadari gitu. Misalnya saya driver online gitu, saya di jalan hidupnya. Kemudian saya batuk dan hal lain yang mengarah ke TBC. Tapi saya denial nih, Bu. Saya enggak sehat, ini masuk angin aja. Nah, seberapa bahayanya, Bu, ketika saya merasa saya sehat-sehat saja, tapi kan di rumah interaksi dengan anak, istri yang mereka mungkin sudah dibekali, tapi si bapak ini yang enggak, gue sehat, udah beli obat warung. Ini gimana, Bu? Betul. Nah, itu yang sering terjadi. Jadi malah nanti yang kedeteksi duluan itu adalah anaknya. Yang sering terjadi seperti itu, Mas. Nah, ini kan TBC pada anak, ini banyak juga loh. Jadi di Tangsel itu tadi dari 4.426 penderita itu 1.007 diantaranya adalah TBC anak. Dari 4.000? Ya Allah. Dan TBC pada anak, dia itu pasti tertular dari orang dewasa. Sesama anak itu tidak menularkan. Di sekolah berarti nggak mungkin ya? Kalau dari teman sekolah berarti? Ya artinya pasti itu dari dewasa lah gitu. Jadi oleh karena itu tadi pada saat ada satu penderita, misalnya tadi yang ketemu pertama anaknya ya. Nah itu prosedurnya itu adalah harus dilakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang kontak erat gitu. Jadi diinvestigasi kontak tuh, diperiksa. Kemudian nanti yang kontak erat ini juga harus diberikan terapi pencegahan TBC, TPT namanya. Minum obat juga tuh. Yang tadi kontak erat itu gitu tuh dikasih obat juga gitu. Jadi minimal 15 orang di sekitarnya itu harus dicek tuh gitu. Pernah ada kasus di kita tuh itu yang ke deteknya pertamanya anak gitu kan. Kemudian setelah dilakukan investigasi kontak, akhirnya ayahnya ada gitu kan. Terus siapanya gitu ya, kemungkinan berarti tertularnya ya mungkin dari ayahnya. Begitu ayahnya ketahuan positif, kita kan harus mengejar lagi. Ayahnya kerja di mana, kemudian interaksinya dengan siapa aja gitu ya, misalnya di kantor mana. Nah ini kan idealnya tempat kerjanya pun harus kita periksa sebetulnya gitu. Nah itu yang memang butuh apa ya, butuh persepsi yang sama gitu, sehingga pada saat kita melaksanakan investigasi kontak itu nanti tidak ada penolakan gitu kan. Ngapain sih diperiksa-periksa, kita kan sehat. Iya Bu, kan biasanya gitu Bu. Betul. Nah ini justru yang effort kita tuh harus lebih di sini ya, menyampaikan ke masyarakat bahwa penularan TBC itu ya memang tadi lewat droplet dan lain-lain itu pada saat kita berinteraksi dengan orang tidak menutup kemungkinan terjadi penularan di sana, apalagi kita tidak tahu kondisi tubuh kita masing-masing kan. Kondisi tubuh kita kan turun naik gitu. Saat ini kita sedang fit, besok enggak gitu, tiba-tiba bakteri TBC lewat, misalnya kita ngobrol sama orang yang kita nggak tahu orang di depan kita ini sehat atau kena TBC kan nggak tahu gitu. Nah ini yang yang memang harus kita sama-sama lah ininya ya. Tadi di RW Bebas TBC pun kita pengennya gitu Mas, jadi setelah semuanya tahu gitu ya, jadi nanti itu tidak ada, saya selalu sampaikan ke teman-teman di wilayah itu, di RW Bebas TBC itu nanti tidak ada kesungkanan, tidak ada ketersinggungan dalam saling mengingatkan itu loh. Karena kan kalaupun misalnya Masnya udah paham nih tentang TBC, padahal saya masuk ke gejala TBC tapi nggak sempet lah periksa bla 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 segala rupa misalnya ya, terus denial juga karena kayaknya bukan lah gitu ya. Tapi misalnya tetangganya tahu nih, misalnya di RW Bebas TBC nih, tahu nih dia batuknya udah lama, si tetangga ini wajib mengingatkan. Nah jadi si tetangga yang mengingatkan ini dia tidak usah ada rasa nggak enak, karena kita udah RW Bebas TBC loh. Yang diingetin juga nggak boleh tersinggung gitu, karena tadi kita udah dibekali ilmu yang sama gitu, persepsi kita tentang TBC udah sama. Jadi di RW Bebas TBC itu ya tadi diharapkan tidak ada kesungkanan untuk ngingetin kalau memang ada yang lupa gitu ya terhadap gejala TBC dan dia mengalami, yang diingetin pun nggak boleh tersinggung pada saat diingetin untuk ayo memeriksakan diri ke puskesmas misalnya. Itu seperti itu. Jadi nanti RW Bebas TBC itu berharap ya semuanya guyup gitu ya, mencegah bersama-sama gitu ya. Pada saat misalnya ada satu yang batuk akan dengan sadar dia memakai masker pada saat saya akan
ketemu banyak orang gitu. Karena saya lagi batuk nih. Karena pada saat kita bicara batuk, kita nggak tahu nih batuk kita batuk apa nih gitu ya. Nah itu sih, jadi di RW Bebas TBC itu nanti diajarkan juga bagaimana etika batuk gitu ya. Kalau kita batuk di depan orang tuh etikanya diajarkan gitu, termasuk ya tadi harus pakai masker pada saat kita lagi sakit gitu. Jadi memang kesadaran ke personal sama ke kesadaran komunitas dan kesadaran kolektif gitu. Jadi nanti ya tadi di RW Bebas TBC itu kesadarannya kolektif, semua sama-sama bersama-sama ayo cegah, ayo deteksi, ayo obati. Gitu. Bu, kalau batuk sama bersin beda. Misalnya kalau TBC kan ada orang yang wah gitu. Bersinnya tuh ya, digede-gedein gitu loh. Ya jadi TBC itu kan lewat droplet ya. Droplet itu namanya percikan, bisa lewat kita ngobrol, bisa lewat kita bersin. Kebayang dong, bersin itu kan tekanannya lebih gede ya. Pasti itu makin jauh tuh percikannya. Gitu. Kalau ngobrol mungkin tergantung volume dan lain-lain ya. Tapi pada saat bersin kan, apalagi tadi yang bersinnya lebay gitu kan, percikannya makin jauh tuh. Bu, mungkin perlu diingetin lagi, kita dari tadi ngomongin TBC, memang seberapa ya kan bahaya gitu, tapi mungkin perlu diingatkan potensi mengarah kematian itu seberapa besar dan lebih cepat dideteksi, lebih cepat diobati tentu lebih baik. Tapi mungkin perlu diingetin, enggak TBC doang kan batuk, nanti juga sembuh. Potensinya tuh untuk kesehatan seorang manusia tuh gimana sih? Betul. Jadi kematian TBC ini cukup tinggi juga ya di Indonesia, sering disampaikan oleh Pak Menkes, ya setiap jam itu mungkin ada berapa orang yang meninggal gitu kan ya. Di Tangsel sendiri kematian saat ini sudah ada di angka 134 gitu, dari 4.426 tadi kematian itu 134 orang. Jadi kematian ini ya tadi gitu, pertama biasanya ada orang-orang yang dia minum obatnya nggak teratur sehingga akhirnya dia masuk ke dalam fase resisten obat gitu. Dan pada saat bicara resisten obat itu pengobatannya lebih lama. Terus udah gitu udah resisten, dia nggak patuh juga gitu ya. Kemudian juga di sana tuh ada penyakit-penyakit lain yang menyertai biasanya gitu. Jadi kematian TBC ini ya ada yang murni memang TBC, ada juga kematian yang memang disertai oleh penyakit-penyakit lainnya gitu. Dan saat ini kita juga sedang gencar mengajak warga itu pada saat ada yang terkena diabetes mellitus atau DM, ini juga merupakan program pemerintah, diwajibkan bahwa yang kena kencing manis atau DM ini dia wajib untuk dilakukan pemeriksaan TBC. Oke. Jadi karena rata-rata ya penderita DM ini ya mungkin karena tadi daya tahan tubuhnya tidak kurang bagus gitu ya, dan lain-lain, akhirnya dia rentan terkena TBC. Gitu, sehingga diwajibkan untuk screening TBC. Termasuk juga yang yang sudah TBC ini diharuskan juga untuk screening HIV juga. Gitu. Jadi TBC HIV itu wajib tuh untuk kita lakukan pemeriksaan ya. Plus yang diabetes mellitus atau kencing manis harus diperiksa TBC juga. Berarti karena daya tahan tubuhnya kurang bagus, rentan terpapar. Iya, bisa kena penyakit yang lain gitu. Jadi yang sering kita temukan itu adalah pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit dengan diagnosa masuknya adalah kencing manis atau diabetes mellitus gitu ya. Begitu diperiksa secara holistik, termasuk juga wajib pemeriksaan TBC, yaitu rata-rata positif TBC. Oke, baik Ibu. Dan itu nggak ada gejala kan? Nggak ada, iya betul. Dia masuk hanya dengan kencing manis gitu. Jadi memang pemerintah sekarang ini sudah ada programnya, yaitu wajib dilakukan langsung gitu pada saat ada DM langsung cek TB. Oke Ibu, terima kasih. Bu, ini terakhir. Ini saya ngobrol dari tadi udah ada setengah jam kali ini. Saya kayak dikuliahin gitu. Aduh ya Allah. Di bidang kesehatan karena Ibu jadi kadis dari 2021 ya Bu ya. 2021. Sebelumnya sekdis. Nah, saya minta tolong diceritain perjalanan Ibu nih Bu. Aduh. Ibu kan berteman juga ternyata dengan
Kadis Kabupaten ya Pak Hendra. Hendra. Nah, karir Ibu tuh atau besarnya Ibu kan kelahiran Bogor nih. Ibu kemudian SMP-nya, SMA-nya di Bogor juga? Enggak. Jadi saya dulu kecil di Banjar, Ciamis, kemudian kuliah di Jakarta, saya di Universitas Kristen Indonesia, kedokterannya, gitu. Kemudian melanjutkan di Universitas Indonesia untuk S2-nya, dan saya dimulai waktu itu lulus dokter dari UKI tahun 2004, langsung PTT di Kabupaten Tangerang, dan kebetulan di Kabupaten Tangerang saya ditempatkannya di Ciputat, Puskesmas Ciputat, bareng seangkatan sama tadi Dokter Hendra gitu ya, Dokter Muklis yang dulu di kabupaten. Nah kemudian setelah PTT saya diberikan amanah untuk menjadi kepala puskesmas setelah PNS tentunya ya, itu di Puskesmas Setu. Tahun berapa tuh Bu? Tahun 2007, sekitar 2011-an. Kemudian setelah di Puskesmas, saya juga diberikan amanah untuk menjadi kepala seksi di Dinas Kesehatan waktu itu, kepala seksi sumber daya kesehatan. Kemudian 2-3 tahun berikutnya diberikan amanah lagi untuk menjadi kepala bidang sumber daya kesehatan. Gitu. Terus 2 tahun berikutnya diamanahkan menjadi sekdis di Dinkes juga. Gitu. Sampai akhirnya di tahun 2021 ya kami diberikan amanah untuk diberikan tugas untuk menjadi kepala dinas kesehatan di dinas kesehatan ini. Suka dukanya Bu perjalanan ini? Suka duka pada saat kita menerima ini sebagai amanah, ya pasti apapun itu harus kita terima ya. Yang pasti pada saat ada tantangan di lapangan, kemudian masyarakat membutuhkan kita untuk pelayanan, ya kita harus selalu siap gitu ya. Artinya kita harus bisa membaca apa sih kebutuhan masyarakat, apa yang diinginkan oleh masyarakat, apa yang menjadi visi misi dari pimpinan kita. Ya tentunya kita harus bisa mendeskripsikan dan bisa mengimplementasikan apa yang menjadi visi misi pimpinan kita. Tentunya pada saat visi misi itu dijalankan, semuanya adalah untuk kepentingan masyarakat gitu. Jadi yang terpenting bagi saya, apapun tantangan yang ada di lapangan itu pasti ada gitu ya. Tapi dengan kekompakan, kebersamaan tim saya nih di Dinas Kesehatan, Puskesmas, Rumah Sakit gitu ya, insya Allah semuanya cita-cita menyehatkan masyarakat Tangerang Selatan ini ya kita bisa capai secara bersama-sama. Itu yang Ibu pengen tinggalkan sebagai kadis gitu ya? Legacy gitu ya. Iya. Ya intinya kan pada saat kita diberikan tadi amanah, ya kita menjalankan tugas sebaik-baiknya, kita capai outputnya, outcomes-nya ya, dan yang pasti ya kita harus bisa mengejar sampai ke impact-nya gitu. Dan tentunya kepuasan masyarakat juga menjadi salah satu indikator kita dalam pelayanan gitu. Kita nggak boleh alergi terhadap masukan dari masyarakat gitu ya. Jadi survei kepuasan masyarakat juga rutin kita laksanakan, karena itu adalah bentuk dari kita terus memperbaiki pelayanan gitu ya, untuk kita selalu terus bisa introspeksi diri, dan kita juga bisa mendengar gitu ya, kemudian melihat apa yang menjadi keinginan atau kebutuhan masyarakat gitu. Karena pastinya pada saat masyarakat memberikan saran atau kritik atau apapun, itu kami selalu anggap menjadi hal yang positif gitu, untuk terus memperbaiki khususnya pelayanan kesehatan di Tangerang Selatan. Oke Bu, ini terakhir banget Bu nih, kuliah kedokteran kan mahal ya Bu ya. Terus di awal-awal itu kan jadi PNS itu kan nggak mudah, pasti itu ada pasang surutnya. Pernah nggak sih Ibu kepikiran, aduh mending buka praktek aja nih atau gitu. Kayak gitu-gitunya Bu, gimana Ibu ngebalikin, ya kayaknya ini memang jalan saya. Iya dulu sih saya masih sempet ya praktek gitu, tapi ternyata dengan berjalannya waktu, ternyata waktu itu saya udah nggak bisa berbagi lagi gitu, karena pada saat saya
menjalankan praktek, kemudian juga bekerja di sini, ya akhirnya banyak pasien saya yang Gak kepegang ya? tidak terlayani gitu, sehingga saya merasa berdosa dan apa ya, kok saya kayaknya tidak bisa memanage waktu dan lain-lain, kurang lebih seperti itu lah. Sehingga saya ingin fokus ya gitu. Saya ingin fokus, saya punya tanggung jawab yang besar, jadi keputusan saya adalah harus memilih salah satu untuk bisa lebih fokus dan supaya juga hasilnya bisa maksimal. Oke. Baik, Ibu Dokter. Terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan, ditargetkan, diprogramkan semua bisa mewujud ya Bu. Amin, amin. Semua demi manfaat khususnya masyarakat Kota Tangerang Selatan. Amin, amin. Oke, ya demikian Sobat Warta Kota Network. Sampai bertemu dengan narasumber lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.